negeri di atas awan, begitu kami menyebutnya. Setiap pagi hari Bukit Pentulu di Kebumen, Jawa Tengah seakan diselimuti oleh awan. Indahnya. Untuk sampai ke tempat ini kita perlu berjalan kaki sepanjang 3 km dari kawasan Karang Sambung. Dinginnya udara dan panjangnya jarak akan terbayar setelah kita melihat mentari terbit. Kemilau mentari terbit sungguh menakjubkan. Siapapun yang melihatnya akan terpesona. Di Bukit Pentulu Indah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bukit-bukit yang lain. Di antaranya kita bisa melihat sunrise yang tempatnya tidak terlalu tinggi, tapi kita bisa menikmati sensasi atas awan. Ditambah lagi memiliki satu nilai secara geologi yang sangat langka, yaitu di mana di sini kita bisa melihat pemandangan tumbukan lempeng samudra purba antara lempeng pratersier dengan tersier. Puas melihat keindahan mentari sambil berfoto ria, kini waktunya kita bermain. Kita bisa bersantai di atas ayunan. Namun bagi Anda yang betah berlama-lama di sini, Anda bisa mendirikan tenda sambil menikmati indahnya panorama alam. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, MNC Media memberitakan. Masih di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Tadi dari Jawa Tengah ya? Betul, di Kebumen. Nah, itu kan salah satu jalan-jalan juga, Nah ya. Tadi sebelum jeda iklan saya sempat tanya sama tukangjalan.com nih Mas Dwi. Bisa nggak sih kita jalan-jalan gratis begitu? Gimana caranya Mas Dwi biasanya? Bisa. Gimana tuh gimana? Yang pertama ikut kuisnya tukang jalan. Oh ada kuisnya? Ya, biasanya setahun sekali ada. Langsung jualan Pak. Yang kedua, jadi tadi yang Mas bilang jadi blogger atau vlogger. Oh iya, karena mungkin jadi kayak apa? Kayak barter Betul, gitu ya. sistemnya barter, betul. Sistemnya barter begitu. Nah itu bisa tuh pemirsa kalau mungkin Anda penggila jalan-jalan, dan bisa cara-cara kayak gitu dimanfaatkan. Kalau misalnya memang followersnya sudah banyak kan itu kesempatan buat jalan gratis jadi lebih besar. Betul. Nah, biasanya jalan-jalan baik lagi ya, kita paling hobi dengan selfie atau foto. Ya. Nah, kalau sebenarnya balik lagi ke Joe gitu. Kalau misalnya foto kita menggunakan HP kamera biasa sebenarnya otomatis hasilnya juga kurang maksimal gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan HP kamera biasa, itu ada nggak sih cara-caranya supaya angle-nya bagus, terus hasilnya pasti bagus ketika framingnya juga bagus. Ada nggak sih? Aku mau praktek cara-caranya? coba dong. Sebenarnya kalau motret pakai kamera yang sekarang ada, sebenarnya itu udah cukup. Udah cukup ya. Cukup. Enggak, ya tergantung kameranya. Nah ini misalnya kayak gini nih. Langsung loh. Nah, Ini terus? pencahayaannya udah bagus kalau kayak gini. Nah, ini udah oke ya, lighting Ini juga udah oke. oke. Apakah perlu Udah pakai oke, 360 misalnya aplikasi-aplikasi kayak gitu? Kalau memang kurang pede sama muka sendiri silakan. Ya, dengan kata lain. Ya, Nah, oke. tapi sebenarnya kalau selfie jangan terlalu berharap banyak sama kamera depan tentunya. Oh gitu. Karena kamera depan pasti nggak akan sebagus yang Kamera belakang. Berarti kalau pakai kamera belakang itu kita minta fotoin sama orang. Betul. Oh, gitu dia. Kalau pakai tongsis itu membantu nggak sih? Sangat membantu karena kan tangan kita Jadi jadi lebih lebar kan. view-nya jauh. jadi lebih banyak wide. tutupnya gitu ya, Lebih wide. lebih wide angle. Ketika ingin foto, apakah perlu bawa tripod supaya kita nggak shaking ketika ngambil foto, atau sebenarnya pakai tongsis juga sudah cukup? Begitu? Nah, kalau pakai tongsis sebenarnya juga udah cukup. Apalagi tongsis kan sebenarnya biasanya ada remote Iya. tuh. Tapi ya namanya pakai tongsis, kan akan ada orang-orang lain nih. Nah, akan ada orang-orang lain nih. Jadi jangan jangan sampai tongsis kita mengganggu orang lain. Oke, Nah, nah ini ini juga kita- ada tips melakukan selfie ya. Nah, Ya, ini betul. dari pencahayaan tadi Jo juga udah sampaikan. Dan ini juga ada lipstick dengan Lipstick warna dengan yang agak warna. terang dapat menjadikan foto selfie kamu memiliki Wow. focal point yang unik. Tuh Nana, Oh, aku memang selalu seperti itu. oke, itu Iya. jadi ada poinnya Nak ya. Lakukan eksperimen dengan menggunakan berbagai macam efek filter. Nah ini tadi kalau nggak pede sama muka sendiri boleh coba yang satu ini ya. Selanjutnya dengan cara ini kamu akan terlihat lebih chic dan juga punya kesempatan untuk show off outfit yang OOTD. OOTD. Oke, dengan istilah lain OOTD ya pemirsa ya. Nah, ada lagi nggak sih Jo tipsnya yang mungkin Jo selama ini banyak yang pemirsa di rumah kira-kira kurang nih tipsnya, ada yang perlu ditambahin nggak sih? Itu tadi salah satunya itu kan, karena kita ada di area umum yang mungkin ada Banyak orang. banyak orang, ada turis lain.
tongsisnya hati-hati kena orang. Oh, berarti kita mau bahas etika berselfie etika kali berselfie. ya. Makanya Kira-kira gimana tuh? sebenarnya kayak di Jepang itu di Tokyo karena banyak turis ya kan. Sekarang kan mereka membuka diri untuk banyak turis dari berbagai negara. Nah, itu ada apa namanya? Ketentuan-ketentuan himbauan ya? untuk jangan memakai jangan hati-hati kalau bawa tongsis. Iya, Terus benar. banyak kan orang-orang Indonesia kalau traveling udah pasti ribet lah bawa Iya. tongsis segala macem. Nah, kayak di Jepang itu kan keretanya kereta super cepat. Iya. Itu banyak himbauan juga untuk hati-hati kalau di apa Di kereta. di Stasiun. pinggiran di stasiun gitu, hati-hati untuk selfie karena bisa bahaya karena nggak ada pembatasnya. Oke. Nah, Gitu. itu dia. Jadi intinya sekali lagi hati-hati dan mungkin kalau dari pengalaman pribadi aku, kalau misalnya minta tolong fotoin sama orang yang sopan gitu ya. Itu Ya lagi nggak sih? balik lagi etika ya ketika minta tolong ya, Nak, ya. Betul. Oke, kita mau bahas mengenai jalan-jalan gitu, Mas Dwi. Ada nggak sih mungkin teman-teman nih pengen tahu gitu ya, ada nggak sih tempat-tempat baru yang kita belum tahu banyak gitu loh mengenai tempat ini? Daerah mana kira-kira? Kita bicara kalau tempat baru pasti daerah timur ya. Daerah Karena timur. keterbatasan akses ke sana. Mhm. Yang saya tahu, yang kami tahu, destinasi baru ya orang yang belum tahu tuh pertama Kepulauan K. Kepulauan K. Itu di Maluku Tenggara. Itu dapat predikat pasir terhalus di dunia. Wow. Maluku ya. Pasir Iya. terhalus Indonesia di punya dunia. itu Iya, berarti. Indonesia punya. Ibaratnya bedak dikasih air. Wow, indah sekali berarti ya. Nah, kalau misalnya di pulau baru, tempat wisata baru, otomatis budayanya baru. Nah, bagaimana kita pengen jalan-jalan ke tempat yang baru, budaya baru, bisa memposisikan diri kita ikut di dalam ruang lingkup tempat wisata baru tersebut? Kalau saya sarankan sebelum ke tempat baru kita udah googling dulu ya, Mas. Bisa, benar. Apa Riset sih dulu, aturan cari mainnya tahu di ya. sana, adat istiadatnya di sana, normanya di sana. Iya. Jadi minimal kita ada gambaran yang dilarang apa sih, yang dibolehkan apa. Itu meminimalisir kita terjadi gesekan, Iya. kurang lebih seperti itu. Nah, oke, itu dia ya pemirsa. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan, mungkin Anda bosen gitu sama destinasi yang biasa-biasa aja, Bali, Jogja, kemudian apa? Bromo, Bromo, Labuan kita tuh Bajo. ya destinasi-destinasi yang mainstream gitu ya, dan pengen mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu boleh tuh di Iya. googling dulu. Nah, kalau misalnya dari tukangjalan.com ya, Nak, Mhm. ada nggak sih tempat-tempat wisata yang unik begitu? Selain tadi kan Pulau K itu dianggap salah satu bedak yang di pasirnya ini yang dibanggakan. Selain itu yang menjadi pengalaman Mas Dwi, terutama jalan-jalan dan tanggapan dari para turis-turis yang ikut sama Mas Dwi, tempat mana sih sebenarnya? Sumba. Sumba. Saya kemarin Sumba. habis dari Sumba. Kenapa? Sumba itu apa namanya? Kalau di tempat lain kan batu di atas tanah. Iya. Kalau di sana tanah di atas batu. Oh, Karena saking keringnya. Tanah di atas batu. Iya. Jadi Oh. digali apapun bawahnya batu. Batu ya? Batu. Betul, tetap batu. Di Makanya sana harus kering. susah ya? Susah. Di sana padang savananya banyak banget. Kuda-kuda liar itu banyak banget. Nah, kalau misalnya jalan-jalan yang sulit kayak gitu, pastinya mungkin barang bawaannya juga beda kali Betul. Mas Dwi ya, dengan mungkin yang jalan-jalan yang biasanya. Nah, nanti kita mau kasih tahu nih sama pemirsa Wah, di rumah, tapi asik jeda nih. iklan dulu ya. Siap. Saat liburan ini, pemirsa, yang namanya barang bawaan yang banyak ke dalam tas jadi tantangan tersendiri pastinya untuk Anda ya. Jangan sampai orangnya pergi, lemarinya ikutan pergi. Caranya gimana? Nanti informasinya sesaat lagi, tetap di Intermezzo. banyak info nggak bikin kepo. Buatku terbang ke